pekerjaan kita fisioterapi. Ya betul. All out biasanya fisioterapi. Betul. Lahir, batin, semuanya kita bisa gitu kan. Totalitas ya, bismillah ya. Dewa kali. Ada juga orang tua yang dan anaknya mereka nggak tahu dari mana nih ya dapetnya gitu, karena selama ini cuman bolak-balik rumah sakit ya. Sementara kita tahu lah rumah sakit ya kan, kondisinya juga memang ya kalau kata teman-teman, Chan lo berangkat kerja kayak berangkat ke Wuhan awal-awal pandemi nggak gitu ya. Ketemu lagi dengan kami Fisioterapi RSCM di acara Fis Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat Fisio? Selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi dengan saya, Chandrina Kapita, di program Fisioterapi RSCM, yaitu Fis Talk. Hari ini kita kedatangan tamu nih, seorang fisioterapi dari RSCM, yaitu Ibu Anik Roslina. Yeay, tapi Chan, kayaknya kita salah deh ya. Kenapa? Kayaknya aku biasanya jadi host. Oh gitu. Ya, jadi karena aku pengen menjadi host, jadi aku ingin menjadikan Chandrina Kapitan itu adalah seorang narasumber. Oke ya? Kita boleh pindah posisi mau ya? Berarti siap pindah posisi dulu nih. Pindah posisi ya. Baiklah. Oke, kita pindah dulu. Pindah lagi ya. Pindah lagi. Hati-hati ya Bu. Nah, jadi kayak gini udah oke? Kayaknya Udah benar? Benar. Udah benar posisinya? Entengan posisi ini, Chan. Sebagai narasumber pokoknya. Oke, gimana Mbak Ani? Oke, gini nih, Chan. Kita kan nih seorang fisioterapi. Pekerjaan kita fisioterapi. Ya betul. All out biasanya fisioterapi. Betul. Lahir, batin, semuanya kita bisa gitu kan. Totalitas ya, bismillah ya. Dewa kali. Ya, nah sekarang gini nih Chan, aku pengen tanya nih, gambaran umum nih. Sebenarnya yang dengar-dengar kan bukan fisioterapi aja nih ya. Yang dengar adalah insya Allah keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman-teman ataupun keluarga pasien. Sekarang karena kan keluarga pasien itu buat kita tuh sama juga keluarga ya. Betul Banget erat gitu ya. Nah, fisioterapi itu apa sih, Chan? Fisioterapi itu apa, Chan? Oke. Makasih Mbak Ani, pertanyaannya bagus banget dan pasti nih banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya fisioterapi itu apa dan siapa, bagaimana gitu ya? Yes. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan PMK 65 ya tahun 2015 sebenarnya sudah ada yang mengatur tentang standar pelayanan fisioterapi. Nah, di situ disebutkan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapi. Jadi harus oleh fisioterapi nih ya, sesuai dengan PMK-nya ya. Ditujukan kepada individu, kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Jadi dari mulai lahir, anak-anak, dewasa gitu ya, orang tua sepanjang rentang kehidupan bisa mendapatkan pelayanan fisioterapi dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, ataupun dengan peralatan, dengan fisik, dengan elektroterapi, dengan mekanis, serta pelatihan fungsi dan komunikasi. Jadi sekomplit itu sih, Bu Ani ya. Fisioterapi pokoknya udah komplit dari biasanya gini ya, dari prenatal, postnatal, kemudian kasus dewasa, sampai jangankan yang ngapunten ya, jangankan yang berkondisi gitu, untuk wellness aja kita bisa masuk ya. Benar. Promotif ya bisa. Promotif, edukatif, betul. Kuratif, rehabilitatif, betul. Keren. Nah, Chan, kira-kira nih, Chan kan fisioterapi nih. Udah berapa lama sih Chan menjadi seorang fisioterapi, Chan? Aduh, aku tuh di fisioterapi RSCM terutama ya, masih imut banget. Imut banget ya. Jadi ya baru 11 tahun lah, jauh lah sama Mbak Ani. Iya. Karena masih banyak yang lebih berpengalaman ya kan. 11 tahun Chan. 11 tahun, baru banget kan? Di RSCM, Chan? Iya, hanya di RSCM. Nah sekarang nih, biasanya kan kalau kita di RSCM yaitu dari kasus anak sampai kita lansia, geriatri, itu
paket lengkap ada di sini semua. Betul, gitu betul. Kan? Chan, sekarang ada di divisi apa nih, Chan? Saya itu ada di divisi pediatri. Wow. Jadi di RSCM tuh memang banyak divisinya ya, dan salah satunya pediatri. Nah, saya tuh udah di divisi pediatri kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Mungkin ya hampir 6 tahun ya. Berarti kayaknya insya Allah udah kupas tuntas tentang kasus anak lah ya. Kalau dibilang kupas tuntas mungkin masih banyak lah harus belajarnya. Tapi secara tingkat rumah sakit RSCM juga kan memang tersier tipe A ya, tipe itu ya. Tipe A gitu ya. Jadi memang kasus-kasusnya itu complicated gitu ya, kompleks banget. Jadi Masya Allah deh, alhamdulillah banyak belajar justru karena memang selama di RSCM mendapatkan kasus-kasus yang ya itu tadi ya. Cenderung kasus sulit sih. Kasus sulit, betul bisa disebut seperti itu. Apa ya? Kalau misalnya mungkin gini contohnya Bu Ani, kalau batuk pilek biasa ya demam gitu kan yang mungkin hanya di posyandu ya, ataupun rumah sakit yang klinik gitu ya. Tapi kalau di RSCM batuk pileknya itu udah yang plus gitu ada. betul. Kalau mau dipedes-pedesin level 5 pedes banget udah. Oke. Nah, sementara tuh dunia pediatri itu sebenarnya yang aku rasa ya secara individu tuh hal yang indah bisa dibilang karena ketika kita menghandle si anak gitu kan. Betul. Kita udah nggak bisa tuh cuma touching doang tanpa perasaan, tanpa apa ya, pokoknya harus benar-benar dari dalam. Jadi, ya ampun, semua berbicara. Jadi nggak mungkin ya Chan megang pasien anak tuh angkat kakinya nak. Kayaknya nggak bisa kayak gitu. Pasti harus, kalau aku yang pengalaman pribadi ya Chan. Betul. Adek angkat tangannya. Jadi harus ada jiwanya banget ya. Makanya kadang-kadang kalau dulu waktu aku di PD pasti mamanya nanya, itu lagu apa sih? Lagu ciptaan sendiri, tiba-tiba dadakan ya. Pokoknya ada aja. Iya, benar-benar. Yang kita ya itu yang tadi awal aku bilang, fisioterapi itu all out banget gitu. Banget. Nggak bisa tuh nggak. Jadi emang nih sahabat Fisio ya, Ibu Ani ini salah satu guru saya karena saya justru banyak belajar dari beliau. Ya ampun, beneran cara beliau tuh mendekatkan diri pada anak-anak ya, jadi harus memang itu tadi kira mendekatkan diri pada Allah. Itu udah tobat kayaknya ya. Iya, jadi emang bener kata Bu Ani itu harus dari soulnya banget ya. Kalau sama anak-anak itu harus dapat banget soulnya gitu, karena kan anak-anak ya mereka juga ada yang moody ya kan, terus dengan berbagai macam tipe gitu ya. Anak-anak juga ada yang pemarah ya kan, ada juga yang pemalu gitu kan, yang harus banyak agresif fisioterapinya gitu kan. Ada juga yang kadang-kadang justru perlu kita cuekin ya kan. Jadi ya bener banget, tarik ulur, pokoknya inget nih teman-teman fisioterapi yang masih muda-muda gitu kan. Jadi untuk pegang pasien pedi itu harus hafal dengan lagu. Bener stok lagu harus banyak ya. Stok lagu harus banyak nih, HP isinya ya, kadang-kadang entah di poli, di ranap itu kita bener. Kalau aku selalu bawa nih Chan kalau ketika megang pasien anak ya, karena kadang-kadang yuk kita deh nyanyi. Iya bener banget. Jadi emang saya ketemu juga nih ya, satu lagu sih buat saya yang nggak pernah akan ada habisnya ya. Kalau zaman sekarang mungkin lagu anak-anak tuh jarang ya. Tapi kalau sekarang kalau ketemu anak-anak tuh ya kita harus ada apa ya, ada masuk tuh gitu ya. Ketemu lagu Dua Mata Saya aja ya gitu ya. Itu anak-anak kan udah beda gitu kan. Dibandingin cuma diem aja sama dengan ya kita bilang dua mata saya. Jadi udah kayak guru TK ya bisa dibilang ya. Itu tadi. Tapi all out bener. Oke, Chan, itu udah kita tahu ya fisioterapi pedi itu dengan uniknya, dengan totalitasnya gitu kan. Nah sekarang nih RSCM nih gitu kan, dilalah dalam masa pandemi ini alhamdulillah mendapat kepercayaan menjadi salah satu COVID gitu kan, salah satu tempat rawat inap COVID untuk kasus-kasus COVID gitu kan. Chan, sebagai fisioterapi pedi gitu kan,
aku bilangnya timku. Kadang-kadang kalau ngomong sama betul. Timku apa sih? Tim Tiara Ultimate. Oh, begitu ya, cakep banget ya, timku ya. Bisa ya? Bisa jadiin tuh. Jadi gini, aku sendiri pun ketika dipegang pasien anak gitu kan, wow gitu ya. Nah, Chan, selama masa pandemi ini kan pasti Chan harus terjun langsung ke timku itu, Tiara Ultimate, untuk menangani pasien-pasien anak yang kena COVID. Di awal itu aku yang sorry ini Chan nggak bergetar ya, agak speechless gitu. Karena anak gitu loh ya. Benar. Kesan awalnya ketika masuk gedung Tiara Ultimate itu apa, Chan? Untuk mengatasi, bukan untuk mengatasi ya, untuk handle anak-anak yang lucu-lucu itu yang punten yang akhirnya terkena COVID. Makasih Mbak Ani. Ini pertanyaan yang dalam dan menyentuh. Ya barangkali memang nggak banyak ya fisioterapi yang akhirnya juga bergabung di fisioterapi pediatri. Salah satunya juga ya memang itu tadi soalnya, karena ada sebagian yang susah pegang anak kan gitu ya. Ya tapi dari awal jauh sebelum pandemi juga ya, pertama kali gitu bergabung dengan tim fisioterapi pediatri, itu langsung melted sih. Itu ini gue ngomong gini mau mewek loh. Udah kayak ya kan? Keju mozzarella ya ampun, benar. Jadi nggak usah ngomongin COVID dulu deh gitu ya, jauh sebelum pandemi juga ya, dengan RSCM tipe tersier tipe A-nya ini. Memang yang masuk itu adalah kasus-kasus yang kompleks ya. Nanti ya memang anaknya juga sakit, terus dengan kondisi orang tuanya juga duafa ya. Kadang-kadang masih ada juga ibu yang harus fight dengan single fighternya ataupun harus ditinggal pasangannya. Dan itu kalau di pediatri kita harus masuk secara keseluruhan. Ngebayangin itu kayaknya gini, aduh bener nggak sih nih gue fisioterapi pediatri, perasaan ketemu tiap pasien pengen nangis, salah deh gue kayaknya deh. Itu iya makanya padahal tiap hari ketemu, tapi tiap hari juga rasanya kayak gitu ya, ketemu lagi gitu kan, kasus-kasus yang luar biasa gitu. Pasti udah mana kalau misalnya ketemu pasiennya, lihat anaknya, lihat tatapan matanya, aduh bener deh itu mah meltednya ya ampun gitu ya. Kadang bikin malu apa Chan? Ketika aku melihat tangan jari-jari mungil mereka, bener. Itu udah spontanitas, gue nggak tahu aku tuh nggak. Iya benar. Benar. Jari-jari kecilnya. Benar. Dari jari-jari kecil itu gitu ya, tatapan matanya tuh polos banget gitu loh. Kalau ngeliatin itu kayak yang berharap banyak gitu ya, atau ya memang senyum yang tulus. Itu tuh dapat banget gitu loh, dapat dari mata itu. Dan itu kita kayak bisa ya talk gitu ya. Ya sambil kita tuh kayak bicara sama ya pencipta kita. Masya Allah tuh luar biasa banget ya. Apalagi bayi-bayi dengan jadi di RSCM ini aku cerita sedikit juga nih ya, supaya mungkin masyarakat Indonesia belum banyak yang tahu. Di RSCM itu pelayanan pediatri itu ada yang poli rawat jalan, ada yang rawat inap ya kan. Nah poli rawat inap itu juga masuk dari neonatus intensive care-nya ya, jadi bayi-bayi banget. Nah bayi-bayi banget itu aja tuh ada yang dengan beratnya 700 gram, 900 gram, kebayang nggak gitu ya. Itu harus survive dan fisioterapi masuk di dalamnya. Jadi itu luar biasa ya. Masuk lagi ke pediatric intensive care unitnya, ke PICU-nya ya, bagaimana anak-anak harus berjuang di masa-masa kritisnya. Itu juga fisioterapi masuk di dalamnya. Dan di ruang rawat inap biasa itu juga ada dengan kondisi yang non infeksi ataupun infeksi ya. Dengan ruangan juga ada ruangan PTK, BCH dan juga di poli rawat jalan. Ya kalau yang memang sudah stabil kan dikirim ke rawat jalan. Di rawat jalan aja itu juga banyak sekali kasus-kasus fungsional gerak dan pernafasan yang fisioterapi tangani, yang kondisinya memang ada yang memang pemeliharaan ataupun memang ada yang dengan peningkatan. Ya pada kasus-kasus seperti cerebral palsy, Down syndrome ya, spina bifida, hidrosefalus, mikrosefali, banyak sekali deh gitu. Dan itu sebagai fisioterapi pediatri tuh ya alhamdulillah sih merasa beruntung lah bisa masuk di dalamnya, karena setiap hari itu justru menumbuhkan rasa syukur buat saya pribadi ya.
Ya kan itu poin penting sih gitu. Jadi di saat mungkin orang-orang bekerja di luar sana dengan kenikmatan yang ya macam-macam lah ya gitu ya, sementara kita bekerja tuh dengan yang ya dengan hati yang penuh bersyukur deh gitu, melihat kondisi itu. Kadang-kadang tuh aku misalkan ada teman yang curhat gimana kan, yuk main ke RSCM, kenapa sih gitu kan? Gue kan nggak sakit, enggak sih, nggak usah sampai sakit sampai sana, cuma ketika lo di RSCM, benar-benar itu rasa syukur lo pasti bisa bertambah, insya Allah lebih tinggi lagi. Iya benar-benar yang ada ratapi. Benar-benar. Gitu. Jadi kayak banyak ya kalau kita di rumah nih ngerasa udah paling susah, ya nggak sih? Udah kenapa sih Tuhan kasih cobaan aku gini banget gitu ya? Kenapa cuma aku yang dapat ini? Kenapa harus aku gitu ya? Kalau di rumah tuh rasanya udah paling menderita, paling susah sedunia ya, paling gitu sendiri kan. Kayaknya paling nggak ada deh pokoknya. Aduh gimana ya? Tapi kalau misalnya udah sampai ke RCM, lihat kasus-kasus ya, terutama juga kasus-kasus pediatri, kasus anak. Aduh, masya Allah ya Allah, nggak habis-habis ya Allah. Rasa syukur sama Allah tuh luar biasa, bener. Dan terus Chan, ya itu tadi yang aku banget penasaran ya. Kalau di ruang COVID gitu ya, perasaan gitu ya. Itu gimana Chan? Iya benar-benar. Chan sebagai seorang fisioterapi itu senangannya di mana kan, ngapunten dengan pakaian yang lengkap gitu kan, dengan hazmat, dengan ini itunya gitu. Jadi awal banget ketika panggilan itu datang, ya memang nggak pakai pikir panjang dan lama, karena memang yang tampak di mata dan di pikiran itu adalah muka anak-anak yang innocent, lucu dan tanpa dosa itu, dengan yang Bu Ani tadi bilang tangan-tangan mungil yang luar biasa gitu ya. Jadi panggilan hati itu memang datang. Ya masuk ke ruangan pertama kali ya tentunya banyak rasa segala macam ya. Ya takut, ada khawatir ini bakalan gimana, kemana gimana gitu kan. Apalagi pada awal-awal pandemi kan kita belum banyak informasi. Jadi belum ada pembanding, belum ada belum ada ilmu-ilmu sebelumnya lah ya gitu kan. Belum ada sama sekali. Terus tambah lagi kondisi memang saya harus pulang ke rumah, di rumah juga punya anak balita gitu, punya orang tua juga ya, lansia yang harus dijaga juga. Itu ya berbagai macam ya, namun ya kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mohon perlindungan dengan segala protokol kesehatan. Ya bersyukurnya kami di RSCM mendapatkan fasilitas yang sangat mendukung dari rumah sakit, pihak rumah sakit. Kita diberikan APD ya. Jadi itu dengan istilahnya kalau di RSCM adalah level 3, yaitu hazmat, N95, masker medis gitu ya. Itu yang pakai jangan sampai lupa ya. Iya, jangan sampai lupa. Jadi di awal-awal itu kita harus sampai belajar dulu tuh, karena belum pernah kan. Jadi harus belajar dulu, lihat gimana dari menurut WHO gimana cara pakainya. Itu benar-benar belajar dulu kita. Cara pakainya gimana, harus gimana untuk melindungi diri, untuk itu kan. Karena melindungi diri dan melindungi orang lain ya pada saat itu. Ya pertama kali udah pasti ngap ya, yang nggak pernah kan dengan baju seperti itu. Jadi mengerjakan satu pasien intervensi fisioterapi pada anak itu rasa seperti mengerjakan 3 pasien. Jadi lelahnya luar biasa, terutama di awal-awal ya, karena kan kita masa adaptasi. Terus belum lagi menghadapi yang memang anak-anak tanpa COVID aja dengan perawatan biasa itu sudah luar biasa ya. Ditambah dengan keluhan dengan hasil COVID-nya PCR COVID-nya itu gitu ya. Ya menimbulkan keluhan yang bertambah. Itu luar biasa sih buat saya, pengalaman yang ya nggak ada nilainya dah. Alhamdulillah ya Allah kasih kesempatan justru buat saya belajar banyak di sana gitu. Biasanya kasus anak yang ngapunten nih Chan, yang berkebutuhan khusus ketika kena COVID, apa peran kita sebagai fisioterapi Chan? Memang balik lagi tadi, kasus-kasus di RSCM itu complicated ya, udah pasti. Jadi udah dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang biasanya di ruang rawat biasa, terus setelah mereka terindikasi ya dari hasil apakah itu antigennya atau PCR-nya, mereka langsung diisolasi di ruang perawatan Kiara Ultimate ya, khusus COVID. Itu kondisinya umumnya memang dengan sesak ya, karena memang sebelum pandemi COVID pun memang keluhan sesak pada anak itu juga cukup banyak.
ya. Tapi dengan adanya pandemi ini ya kita semakin belajar. Jadi harus memang diisolasi, dipisahkan gitu ya. Jangan sampai justru menyebarkan kepada pasien-pasien lain yang kondisinya juga artinya daya tahan tubuhnya tidak baik gitu kan. Jadi harus segera diisolasi. Yaitu mereka membutuhkan tentunya sebagian membutuhkan oksigen ataupun monitor ya sampai memang harus di intensive care unit. Ya seperti itu sih kondisinya, walaupun ada juga di ruang perawatan biasa, tapi memang ada yang ruang perawatan biasa namun dengan komorbid, contohnya anak-anak dengan kanker. Nah itu kan mereka daya tahan tubuhnya juga relatif lebih rendah. Jadi ada juga orang tua yang dan anaknya mereka nggak tahu dari mana nih ya dapatnya gitu, karena selama ini cuman bolak-balik rumah sakit ya. Sementara kita tahu lah rumah sakit ya kan, kondisinya juga memang ya kalau kata teman-teman, Chan lo berangkat kerja kayak berangkat ke Wuhan awal-awal pandemi nggak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kayaknya ada dimensi apa? Iya begitu sih gitu. Oke, pandemi ini memang ya luar biasa ya. Betul. Terus kan kalau udah anggaplah nih dirawat inap, itu udah si anak ini sudah sembuh, terinfeksi, gitu. Sudah sembuh lah ya Chan gitu kan. Nah gimana sih Chan untuk anak-anak dengan long COVID ya? Kadang-kadang kan selama di rumah sakit udah ke handle gitu kan, udah ke handle dengan tim kita, dengan tim work yang canggih-canggih ini gitu. Terus pasti kan ada efek yang kita kenal, dan pasti orang tua itu juga pasti ini kalau seandainya anakku kayak begini nanti gimana ya gitu kan. Efek long COVID kalau bahasa ini sekarang ya, long gitu COVID kan? Ya basiannya nih udah negatif tapi kok keluhannya masih ada gitu ya. Ya balik lagi nih, fungsi dari fisioterapi sendiri itu kan kita banyak berperan di fungsional, baik itu fungsional gerak ataupun fungsional pernafasan. Jadi sejak mereka masuk dalam penanganan rumah sakit juga itu kita akan fokus pada fungsional gerak dan pernafasan ya. Untuk anak-anak yang fungsional geraknya bagus, kita akan mengarahkan untuk lebih aktif. Apakah itu gerak aktif, baik itu dari lengan, kaki gitu ya, ambulasinya gitu ya. Dan itu tetap kita akan memperhatikan tanda-tanda vital sign-nya ya. Jadi apakah saturasinya baik, apakah heart rate-nya baik, seperti itu kan. Kalaupun misalnya dengan kondisi intensive care unit tadi kan tetap kita biasanya fokusnya awal-awal adalah ke pernafasannya ya. Itu soalnya yang harus membuat mereka survive ya. Di sini fisioterapi akan memberikan tindakan chest fisioterapi, lingkup gerak sendi juga ya, dan juga kita berkolaborasi juga dengan perawat memberikan suction ya, dan beberapa juga karena memang anak-anak ini sulit untuk kita instruksikan. Kalau orang dewasa kan kita bisa kasih instruksi nih, yuk batuk gitu kan ya, batuk bilangnya batuk efektif nih lagi sekarang kan ya. Kalau selama pandemi ini orang harus belajar nih batuk efektif. Nah pada anak, pada bayi kan susah. Nah itu kita berikan stimulasi dengan tickle maneuver. Nah itu juga cukup membantu. Jadi profesional fisioterapi bisa memberikan intervensi tersebut untuk membantu sekali melegakan nafasnya. Nah itu pada fase perawatan. Nah begitu dia keluar dari fase perawatan, balik lagi nih keluhannya apa? Kalau misalnya masih keluhannya adalah pernafasan, ya kita balik lagi, kita lihat dulu apakah anaknya secara umum memang sudah tidak ada sesak, ya sudah tidak ada batuk gitu kan, terus saturasinya bagus, tidak membutuhkan oksigen. Nah itu kita bisa arahkan untuk kegiatan fungsional yang bersifat aktivitas fisik. Ya, misalkan Chan, aktivitas fisik, misalkan ya. Para bunda ini biar, oh iya ya, kata Bu Chan, gitu. Coba Chan. Tapi ini ada dua hal lagi nih. Jadi ada anak-anak yang dengan kebutuhan khusus, ada anak-anak yang tidak dengan kebutuhan khusus ya, artinya ya. Kalau dengan anak-anak kebutuhan khusus yang memang mereka cenderung pasif, ya ini yang aktif jadinya harus orang tuanya. Jadi banyak anak-anak yang dengan kebutuhan khusus, misalnya usia perkembangannya sudah anak 12 tahun ya, tapi
secara de factonya mereka baru mempunyai kemampuan di usia 3 bulan, baru mampu miring kiri kanan, ya. Bisa dibayangkan ya, Bu Ani, kita aja nih kalau seharian tidur dalam posisi tidur aja ya, 24 jam terus tidur lagi gitu ya. Mungkin yang tadinya nggak ada dahak ya, nggak ada jadi ada gitu kan. Nah, kebayangkan, iya benar posisinya. Kebayang pada anak-anak berkebutuhan khusus, ya kan? Dengan hanya mereka pasif tiduran saja, itu yang dengan tanpa kasus COVID aja itu sekutu mereka akan lebih cepat produktif, ya kan? Itu akan sulit gitu kalau misalnya itu tidak mengganggu pernafasannya gitu, akan sulit sekali mereka bernafas kalau orang tuanya tidak aktif. Jadi orang tuanya yang harus aktif. Aktifnya apa? Ya menggerakkan. Dengan usia 12 tahun ya dia sudah bisa diposisikan duduk, ya kan? Jadi bisa sliding miring kiri kanan, lalu di posisi duduk ya, duduk dengan kursi, ataupun memang kalau punya alat-alat khusus bisa diposisikan. Jadi bukan latihan tapi diposisikan berdiri, diposisikan duduk seperti itu. Itu untuk anak-anak yang dengan kebutuhan khusus. Tapi untuk anak-anak yang aktif, ya anak-anak yang aktif. Nah ini banyak sekali juga kendala. Sebelum pandemi saja anak-anak sudah mulai banyak yang virus gadget gitu ya, virus gadget gitu kan. Jadi asik dengan rebahan, duduk ya. Obesitas makin betul, tingkat obesitas gitu ya betul. Karena apa? Karena hanya sudah dengan lihat gadget mereka semua bisa melihat apa aja gitu kan. Mereka nggak perlu bergerak, mereka cukup melihat dan semua layarnya bergerak gitu. Nah ini pada kasus-kasus long COVID, walaupun anak-anak penyembuhannya umumnya lebih baik, tetapi jangan sampai kerusakannya itu membuat kerusakan yang menimbulkan masalah di hari depannya gitu ya. Sehingga ya anak-anak tetap harus diberikan aktivitas fisik seperti ya kalau misalnya masih bisa berjalan di ruang terbuka dengan orang tuanya, ya dengan prokes tentunya ya, cari misalnya taman gitu ya sekitaran komplek rumah, ruang terbuka satu, dan lakukan prokes gitu ya, terutama di pagi hari ataupun saat memang matahari sedang bagus-bagusnya nih ya, mendapatkan satu vitamin D secara gratis, ya kan. Yang kedua mendapat asupan oksigen yang lebih bagus karena belum tercemar polusi pada jam-jam pagi hari gitu. Dan ada interaksi antara anak dan orang tua kalau dilakukan secara bersama-sama. Ya itu yang paling murah dan bermanfaat. Meriah, betul. Cuma yang harus dijaga ketika kita sama-sama keluar untuk mencari vitamin D, tetap jaga jarak ya, Ca. Jangan sampai beloknya ke tukang bubur, antri gitu kan. Kayaknya menarik banget sih, sangat amat menarik, Chan, untuk kita pembahasan tentang kasus pediatri gitu kan. Itu pokoknya aku juga banyak teman-teman fisioterapi, jadi enak ya sebenarnya kalau di RCM tuh kasusnya tuh banyak ya. Banyak, betul. Yuk main gitu, komplit banget. Jadi kalau sekolah fisioterapi, mahasiswa fisioterapi yang belum pernah praktek di fisioterapi, aduh rugi. Iya, rugi. Mana masa praktek di RCM? Betul. Pasti. Karena nggak tahu kasus-kasus komplit se-Indonesia, luar biasa kan kalau di RSCM itu kan semua rujukan dari daerah, itu yang tidak bisa ditangani di daerah akan dirujuk di RSCM gitu. Berarti kita ini udah pembahasan kita yang kali ini nih, Chan, kita udah menginfokan fisioterapi itu apa sih, gitu kan. Kedua, fisioterapi itu bergeraknya bisanya di mana aja sih, gitu kan, untuk yang sekarang, untuk yang pembahasan kita hari ini, Chan. Plus dengan kita masa pandemi gini, ini yang harus kita bahas banget. Tadi udah sempat dibahas sama Chan, dikupas, insya Allah dikupas tuntas sama Mbak Chandrina Kapitan ini gitu kan. Dan yang paling penting banget nih, Chan, anak-anak pasti didampingi oleh keluarga dan orang tua. Kira-kira nih, Chan, pesan dari Ibu Chandrina Kapitan sebagai seorang fisioterapi yang bergerak di pediatri nih, Chan, apa sih pesan untuk orang tua, para ayah, bunda, dan untuk anak-anak Indonesia untuk kita siap ya untuk menghadapi masa pandemi ini?
kapanpun dan dimanapun, insya Allah segera selesai. Mudah-mudahan, amin. Doa kita bersama itu benar-benar. Coba Chan, ada yang bisa Chan sampaikan Chan untuk para ayah bunda dan anak-anak Indonesia tercinta. Pertanyaannya sepertinya kelihatan simple, tapi sebenarnya sulit berat nih. Karena pesan gitu ya, untuk anak dan orang tua. Karena edukasi itu paling penting banget. Iya, benar. Mah harus ini ya, bunda harus ini ya. Iya, betul. Ya, itu dia yang harus kita sampaikan sih, peran kita salah satunya. Jadi menurut saya juga satu yang penting itu adalah informasi dan komunikasi. Ya, jadi orang tua harus memberikan informasi yang tepat pada anak-anaknya. Ya, baik itu anak-anak yang kita pikir belum mengerti, padahal kalau kita sampaikan itu sebetulnya mereka akan merekam, minimal awal-awal mereka akan menerima informasi itu. Nanti mereka akan menelaah dengan sendirinya gitu ya, bahwasanya ini adalah kondisi pandemi gitu ya, yang semua orang harus ikut proaktif untuk menjaga kesehatannya ya, menjaga kesehatan dirinya. Peran semua. Iya, dan itu peran semua, artinya bukan hanya peran tenaga kesehatan, tapi juga peran masyarakat, dan paling penting adalah peran orang tua di rumah. Ya, karena organisasi terkecil yang terbaik itu adanya di keluarga ya. Itu munculnya informasi dari keluarga awalnya itu akan menjadi bibit yang sangat baik sekali. Lalu komunikasi ya, setelah informasi, komunikasi baik itu antar orang tua dengan anak gitu ya, ataupun antara anak dengan teman-teman sesamanya gitu. Nah, apalagi setelah itu ya adalah kalau sebagai fisioterapi tentu tidak jauh kita mengarahkan kepada kegiatan fisik fungsional ya. Jadi apa tuh, anak-anak diajak berkegiatan aktif ya. Jadi nggak cuma ayo gerak, ayo ini itu. Tapi anak-anak kan adalah fasenya adalah fase bermain dengan belajar dan bermain gitu ya. Jadi orang tua ikut proaktif di dalamnya. Jadi kalau kita bilang bermain bersama tuh nggak cuman anaknya main terus orang tuanya main. Iya, biasanya gitu ya. Dek, kamu kesana ya. Iya. Si bundanya lagi ngeliat misalnya online-an. Nah, gitu. Belanja Shopee dulu ya. Kayaknya saya jangan. Jadi itu ya nasihat ini buat diri saya juga sendiri pastinya ya, buat dan semua masyarakat. Kita sebagai orang tua, yuk sama-sama ya kita mengedukasi anak kita dan juga kita melakukan sebagai contoh. Jadi nggak cuman kita ngasih dan informasi contoh, tapi kita sebagai contohnya. Yuk kita belajar bersama, kita bermain bersama, ayo kita main apa, dan itu ada interaksi pada saat itu ya, dan dengan aktivitas fisik. Apakah itu ya tadi yang paling murah adalah berjalan ya di lingkungan terbuka, ataupun kalau anak-anak yang kecil-kecil bisa bermain bola ya kan. Ini juga membantu untuk kapasitas parunya ya, dengan bermain lempar bola seperti ini sama ibunya gitu kan ya, atau bermain sama ayahnya gitu. Sebenarnya tipe permainan yang bisa dilakukan bersama juga sangat banyak ya. Nanti bisa tanya juga dengan fisioterapi anak, kalau Bu Ani boleh nanti. Bu Ani jago banget ya. Apalagi klub-klub, kalau di RSCM kita punya klub sekolah anak-anak Down syndrome, anak-anak cerebral palsy. Itu mengarahkan memang pada aktivitas fisik ya, fungsional dan respirasi yang pada masa pandemi ini tidak bisa kita lakukan. Tapi beberapa kali kita bisa coba online pada saat itu ya. Nah itu memang karena memang kita sangat sebegitunya fisioterapi memperhatikan kesehatan fisik, fungsional dan fungsional pernafasan ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa. Itu fisioterapi perannya di situ amat sangat penting menurut saya. Jadi pada masa COVID ini, pandemi ini juga sangat penting banget teman-teman sahabat fisio ya, mendapatkan informasi-informasi dari informasi yang tepat lah ya. Harus tepat ya. Harus yang tepat, betul. Jadi pesannya jadi apa ya, panjang mana ya? Iya benar. Jadi informasi itu harus dapatnya juga dari sumber yang tepat ya. Dan tadi ya komunikasi antar keluarga dan juga aktivitas fisik, dan tentu yang nomor satu terutama berdoa, bersyukur ya. Bani, itu yang nomor satu yang harus kita lakukan pada saat ini ya. Karena yang dalam ketidakpastian ya kita yang pasti hanya berharap dan meminta pertolongan Allah. Iya itu deh. Satu lagi nih Chan, pertanyaan titipan sebenarnya. Masya Allah. Dari orang banyak yang nitip dari ya. Para ayah dan bunda. Oh baik. Yang kebetulan
rutin untuk terapi di sini gitu kan. Selama pandemi ini kira-kira fisioterapi pediatri masih memberikan pelayanan nggak sih, Chan? Oke, sahabat fisio, pelayanan fisioterapi di RSCM selama pandemi seperti roller coaster, naik turun juga gitu ya. Karena sempat ada kita stop sementara, tapi setelah itu kita buka lagi dengan protokol kesehatan tentunya, karena memang di RSCM sendiri sudah ada screening ya. Jadi begitu pasien datang, itu sudah langsung di screening. Apakah pasien mengalami demam? Apakah pasien mengalami batuk, sesak ya. Jadi kalau sudah di screening di awal dan dia bisa melewati screening itu, artinya tidak ada demam, tidak ada batuk sesak gitu ya. Itu bisa sampai ke polifisioterapi. Nah, di polifisioterapi sendiri itu sudah dengan protokol kesehatan juga kita membatasi ya. Nanti video tentang protokol pelayanan ini juga sudah ada di dalam YouTube Fisioterapi RSCM. Udah ada, jangan lupa ya. Jadi pokoknya rajin-rajin aja deh lihat YouTube Fisioterapi RSCM. Iya, karena informasinya bagus-bagus dan tentunya terpercaya, bermanfaat dan terpercaya gitu ya. Jadi balik lagi ke protokol kesehatan pada pelayanan fisioterapi pediatri. Kami pun sebagai petugas kesehatan fisioterapi itu juga sudah melakukan screening di awal. Jadi setiap masuk itu sudah di screening. Jadi fisioterapinya tidak demam, ya. Nomor satu, tidak demam panggung juga nanti. Aduh, demam panggung gitu nggak ya? Jadi nggak batuk, nggak sesak, dan memang beberapa dari kami juga dilakukan PCR secara rutin, ya. Itu sudah menjadi screening awal untuk tenaga kesehatan, sehingga ketika interaksi antara terapisnya, fisioterapisnya dan juga pasiennya itu bisa kita bilang memang itu adalah memang suasana kondusif yang aman ya untuk dilakukan terapi seperti itu. Adapun kembali kepada orang tua masing-masing, jika memang mau melanjutkan fisioterapi pada masa pandemi ini, dengan sudah dikonsulkan tentunya dan itu bisa dijadwalkan. Jadi pada saat sebelumnya dijadwalkan dulu, karena kan ruangannya kita harus batasin ya. Yang barangkali biasanya bisa 5 pasien, 5 fisioterapi, 5 pendamping, ini sekarang dibatasi maksimal 2. Jadi fisioterapinya ada 2 di dalamnya, ada 2 pasien, dan itu juga penunggunya atau pendampingnya kita arahkan untuk menunggu di luar gitu. Jadi memang hanya pasien saja, namun orang tua ataupun pengantar itu bisa melihat dari jendela bioskop seperti itu. Jadi relatif aman ya. Cuman kemarin selama PPKM darurat juga masih sempat stop karena banyak jalur-jalur penyekatan. Jadi itu mengalami kesulitan pasien-pasien sendiri untuk akses mereka. Jadi kesulitannya sendiri lebih kepada akses mereka untuk menuju ke RSCM gitu. Sip. Banyak banget informasi yang kita dapetin ya ternyata, ya Allah. Alhamdulillah, barakallah, Chan. Insya Allah kembali lagi doa kita cuma bukan satu ya, banyak sih sebenarnya. Banyak sebenarnya ya. Cuma please dong ya Allah, udah dong ya pandeminya selesai. Bener ya Allah. Tapi yang paling diingat banget emang kita prokesnya ya, 5M, jangan sampai lupa pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Itu jangan sampai lupa ya ayah, bunda, dan semuanya, dan sahabat fisioterapi semuanya. Chan, kayaknya canggih banget ya. Insyaallah ya, bermanfaat banget buat para ayah, bunda, dan sahabat-sahabat fisioterapi. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan, barangkali nanti informasinya masih kurang ya, nanti pokoknya Buani undang saya lagi ya. Siap. Abang Chan yang undang saya. Oh iya dong. Pokoknya ada informasi apa tentang apa, kita ke channel YouTube-nya siapa? Fisioterapi RSCM. Jangan lupa buah kecapi, buah duku, asik dong. Fisioterapi harus ditunggu dong. Waduh. Sebagai closing, Chan, aku kan tadi openingnya Chan, jadi yang closing Mbak Chandrina lagi ya. Chan. Monggo Chan, di closing Chan. Oke, terima kasih Ibu Ani Kroslina undangan hari ini. Jadi nanti amplopnya double ya. Saya sebagai guest speaker dan juga sebagai host. Oke, terima kasih banyak buat sahabat fisioterapi.
selalu sehat dan selalu semangat. Jangan lupa selalu tonton Fisioterapi RSCM dalam program Fis Talk. Jangan lupa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.